flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the field. Dulu kita hanya bermimpi bahwa satu saja pemain Indonesia bisa masuk klub Eropa sudah cukup bikin kita sangat bangga. Tapi sekarang, Eropa justru mulai mengenal nama-nama berdarah Nusantara yang bukan cuma numpang lewat tapi bikin sejarah. Ada yang juara Piala Nasional, ada yang bantu klub promosi ke kasta tertinggi, bahkan ada yang dari pinggir lapangan mengantarkan anak-anak Eropa jadi juara dunia usia dini. Fenomena ini bukan kebetulan, ini bukan sekedar gelombang diaspora biasa. Ini adalah sinar baru sepak bola Indonesia yang mulai bersinar terang dari jantung kompetisi paling bergengsi di dunia. Dan cerita hebat itu baru saja dimulai dari 4 huruf, D-E-A-N, DIN. Lalu siapa lagi nama bintang Indonesia yang bersinar menciptakan sejarah di benua biru? Mari kita ulas satu persatu. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we... Namanya sempat diragukan, Dean James, bek kiri berdarah Indonesia, harus menepi dari final karena cedera hamstring di awal April. Tapi siapa sangka kontribusinya justru jadi fondasi utama kesuksesan Go Ahead Eagles. Dialah aktor penting yang mengirim assist dari sepak pojok, yang membawa timnya menyingkirkan raksasa Belanda, PSV Eindhoven di semifinal. Dan saat final KNVB Cup 2025 digelar di Stadion De Kuip, meskipun Dean hanya menyaksikan dari tribun, Go Ahead Eagles tampil layaknya tim yang sedang menulis dongeng. Tertinggal lebih dulu oleh AZ Alkmaar, mereka menyamakan kedudukan lewat penalti dramatis di menit ke-90 plus 9. Lalu menang 4-2 di adu penalti. En het is zover. Julius Derksen bezorgt Go Ahead de beker. Maar eigenlijk is het maar één iemand die vandaag Go Ahead de beker bezorgt. En de naam is Jari de Bussen. Tangis pecah, sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1933, Go Ahead Eagles mengangkat trofinya lagi dan mereka akan tampil di UEFA Europa League musim depan. Dean James mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia ketiga yang pernah mengangkat trofi KNVB Cup setelah Kelvin Verdonk bersama Feyenoord musim 2015-2016 serta Kevin Dix bareng VTC musim 2016-2017 dan Feyenoord musim 2017-2018. Bukan hanya sebuah gelar, tapi pembuktian bahwa pemain keturunan Indonesia bisa jadi penentu sejarah di Eropa. Selain Dean James, Coach Bram yang merupakan bagian dari tim development timnas Indonesia, sekaligus tim pengembangan Go Ahead Eagles, juga turut merayakan gelar juara ini. Ya, gelar ini adalah pembuktian bahwa pemain keturunan Indonesia bisa jadi penentu sejarah di Eropa. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through you. Di tempat berbeda, Kapten Timnas Indonesia ikut terharu. Lewat unggahan Instagram Story, Itses memamerkan layar televisinya saat Go Ahead Eagles bermain. Di story keduanya, ia merepost postingan kemenangan Go Ahead dari ESPN dan emoji tepuk tangan, serta ikon hati merah kuning warna kebanggaan klub lamanya. Ya, 3 musim ia habiskan di klub itu sebelum akhirnya terbang ke Italia dan jadi andalan Venezia di Serie A. Dan kini ia menyaksikan mantan rumahnya berdiri sebagai juara. Tapi ini bukan hanya nostalgia, tapi rasa bangga karena teman satu negaranya Dean James menjadi bagian dari sejarah baru Go Ahead Eagles. Dan mungkin bukan hanya Itses yang ikut senang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga ikut berbahagia melihat anak asuhnya Dean James berprestasi di level tertinggi Belanda. Karena ini bukan cuma soal klub, tapi soal momentum, dan Dean James sedang berada di puncaknya. Hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Selain Dean James, pemain timnas lainnya, Jens Ravan juga ikut angkat trofi di Eropa. Di usia muda, kebanyakan pemain masih sibuk mengejar jam terbang. Tapi Jens Ravan, striker timnas Indonesia U20, justru melakukan hal yang tak terduga. Ia melangkah ke sisi lapangan, menjadi asisten pelatih SV Nudrop U15 di ajang turnamen internasional bergengsi. Kita semua tahu jika Jens sebelumnya sudah memiliki lisensi kepelatihan UEFA B, lisensi yang diizinkan melatih atau mengajar di Akademi Sepak Bola atau SSB.
Dan hasilnya, sebuah gelar juara yang berhasil diraih lewat adu penalti dramatis melawan Unitas U15 dari Denmark. Gak banyak bicara, gak banyak pamer, Jens hanya meninggalkan satu komentar di unggahan soal keberhasilan timnya di postingan akun @football.indonesia dengan emoji wajah senyum dengan mata berbentuk hati. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa ia terlibat dan bahwa ia bangga bisa berkontribusi membentuk generasi muda sepak bola Eropa. Dan siapa tahu di masa depan, dialah yang akan jadi pelatih besar berdarah Indonesia, membawa nama Garuda terbang lebih tinggi lagi, seperti yang pernah ia ungkapkan. And I will use it for that, and maybe in the future I will use it for more. And I hope maybe in the future I can do something in Indonesia. With this license, or maybe start something in Indonesia like a football school or something, so I can help kids with like their dream to be a footballer. Setelah Dean James dan Jens Schraven mengangkat trofi, kini giliran Pascal Struijk yang bersiap mengikuti jejak serupa dengan satu perbedaan, ia akan mengangkat trofi di Inggris. Pada pekan ke-44 Championship, Leeds United menghajar Stoke City 6-0 di Elland Road, dan di saat yang sama Burnley mengalahkan Sheffield United 2-1. Hasil ini langsung mengunci promosi dua tim teratas, Leeds dan Burnley. Sheffield United yang sebelumnya berada di posisi ketiga, tak lagi mungkin mengejar karena selisih poin sudah tak terkejar. Meskipun masih tersisa 3 laga lagi. Namun soal siapa yang akan angkat trofi juara Championship masih harus menunggu hingga laga terakhir, karena Leeds dan Burnley kini punya poin yang sama. Dengan Leeds unggul selisih gol. Ya, Struijk adalah calon pemain diaspora timnas Indonesia. Dan musim ini dia adalah tulang punggung yang membawa Leeds kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris. Musim 2024-2025, Struijk tampil konsisten dalam 35 laga, mencetak 5 gol. Dan menjadi benteng utama dalam lini belakang yang hanya kebobolan 25 kali. Sebuah rekor luar biasa di Liga sekompetitif Championship. Dan yang bikin cerita ini makin luar biasa, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Kakeknya lahir di Surabaya. Neneknya pernah kuliah di Unpad Jatinangor. Bahkan menurut informasi dari Okezone, host podcast Football Premier, Danny Van Laar membocorkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Meskipun belum diketahui pasti siapa yang memberi izin, apakah orang tuanya atau keluarga besarnya. Selain itu, sinyal makin kuat ketika publik melihat Struijk duduk satu tribun dengan Patrick Kluivert saat laga Oxford United versus Leeds beberapa hari yang lalu. Apakah ini bagian dari proses pendekatan? Kalau benar, Indonesia bisa punya trio monster di lini belakang. Jesus, Misselkers, Pascal Struijk. Semua berpengalaman di Liga top Eropa. Semua bertinggi lebih dari 185 cm. Dan semua berdarah merah putih. Pascal Struijk bukan cuma harapan, tapi mungkin kepingan terakhir yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk benar-benar bersaing di level dunia. Dulu kita bangga ketika satu pemain Indonesia bisa sekedar ikut trial di Eropa. Sekarang, kita bicara soal trofi. Kita bicara soal Liga Eropa. Kita bicara soal Premier League. Dean James mencatatkan namanya sebagai juara KNVB Cup dan siap tampil di pentas Eropa musim depan. Jens Schraven bahkan di usia mudanya sudah menunjukkan leadership yang membawa tim U15 juara di turnamen internasional. Dan Pascal Struijk, tulang punggung Leeds United yang siap mengangkat trofi Championship dan kembali ke Premier League, sekaligus membuka peluang membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Jesus ikut merayakan, dan Patrick Kluivert menyaksikan semua itu dengan bangga. Ini bukan mimpi lagi, ini kenyataan. Dan jika semua potensi itu bisa dirangkul, jika semua kekuatan diaspora ini bisa menyatu, bukan tak mungkin, Garuda bakal terbang jauh lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Karena sekarang kita tidak cuma melihat dari jauh, kita mulai bersaing dari dalam.